Selamat datang di Match to Match. Nah, kali ini kita kedatangan tamu dari penulis buku para pionir sepak terjang tim nasional Indonesia dari tahun 1951 sampai 1960. Nah, menariknya, salah satu dari penulis buku ini adalah host dari Match to Match, yaitu Auli dan Dimas Wahyu Indrajaya. Halo. Lu kenapa di situ? Lu di situ aturan. Iya, jadi host. Biasanya gitu. Sebelumnya lu di situ. Ini namanya dui fungsi host. Emang gajinya kurang di Gen Kalau sekarang tuh banyak rangkap jabatan. Oh iya. Iya, efisiensi. Siapa dia rangkap jabatan? Nah, ini kita mau ceritain tentang bukunya gitu. Tapi sebelum kita ngulas tentang buku, mungkin kita pengenalan dulu kali ya. Ada kan banyak juga yang belum kenal profil dari Auli dan juga Dimas gitu. Iya sih. Mungkin pengen tahu sih profilnya kenapa sih bisa nulis buku dan juga awal dari penulisan buku ini sendiri gitu. Mungkin awal dulu dari Dimas dulu kayak kau udah tahu kalau lu udah banyak tahu. Kalau lu udah banyak tahu udah dulu Dimas dulu. Gua. Yang apa Dimas dulu. Yaudah gua dulu. Iya. Ya. Halo kawan Gen Evi, nama gue Dimas Wahyu Indrajaya, gue lulusan Universitas Indonesia, ilmu sejarah. Gue dulu pernah kerja di Super Bowl, di Bola Sport, di inews.id sebagai redaktur sport di situ. Gue juga pernah nulis buku juga sebelumnya tentang sejarah juga, tapi itu jauh banget dengan sepak bola ataupun olahraga ya. Gue nulis sejarah tram di Jakarta. Itu diterbitkan oleh penerbit buku Kompas. Gue juga ngasuh namanya akun Instagram namanya Memori Olahraga. Di situ gue ngebahas soal sejarah olahraga apa aja, nggak cuma sepak bola, ada badminton, ada bola keranjang juga. Tahu bola keranjang nggak kawan game? Harus follow berarti ya? Harus follow ya nanti ya? Follow dong. Iya kan? Follow. Ditaruh nih. Dari tahun 2021 masih di 500 aja. Harus follow Ngepost makanya. aja berapa bulan sekali itu. Ini nih biar ngepost nih. Ya udah gitu aja. Auli Oke, dong. ini Auli. Oke, Ya. halo kawan GNFI, gue Auri dari redaksi GNFI. Dan ya biasalah jadi host match to match juga. Kebetulan gue kuliah di tempat yang sama dengan Dimas, pernah bekerja di tempat yang sama dengan Dimas, dan sekarang kerjanya juga sama-sama di GNFI, sama juga. Dan gue dan Dimas sama-sama juga mengurus memori olahraga. Tapi seperti yang Dimas bilang, gue jarang ngepost. Ya memang itu ada benarnya juga sih. Gitu. Gitu ya. Berarti sering nulis berarti ya. Sebelum di GNFI sering nulis dong. Nggak nulis nggak makan, Pak. Itu dia. Iya, benar. Sudah mewakili. Nah, selain buku ini, pernah kan Dimas juga pernah nulis buku kan tentang MRT. Iya. Nah, itu selain itu apa lagi? Tram. Oh, tram. Oke. Tram di Indonesia. Nah, ini selain buku itu apa lagi yang pernah ditulis? Kalau berdua nih atau pertama kali nih? Oh, kalau berdua Komunikasi baru pertama kali. pertama kali. Oke. Nah, kenapa memilih untuk mengambil segmen bola? Dan timnas gitu. Apa yang menarik sih dari konteks yang kalian ambil itu? Siapa yang jawab nih? Pertama gini, karena kita suka aja. Itu dia. Suka sepak bola. Pasti. Oke. Kita suka, itu jadi pertimbangan pertama kita buat mengambil topik itu. Hmm. Itu yang pertama. Oke, terus? Oh, gua. Ya. Kalau gua banyak nih. Hmm. Gue tuh gelisah gitu. Jadi selama ini gue tahu sejarah sepak bola, tahu. Gue tahu soal sejarah Diego Maradona, gue tahu. Soal Pele, mungkin gue tahu juga. Soal Socrates, soal Zico. Apa tuh pemain-pemain luar tuh gue tahu. Tapi Timnas sejarah. Timnas Indonesia, pemain Indonesia sendiri gue nggak tahu. Oke, Nah itu oke, gue oke. ada kegelisahan gitu. Dulu gue kan, ini cerita juga ya. Jadi gue dulu di GNFI tahun 2020. Gue ngurus konten namanya Sejarah Hari Ini. Tiap hari gitu, kadang-kadang suka nampilin profil pemain bola kita. Ramang, gue baru tahu di situ ada pemain namanya Ramang gitu, legend gitu. Jadi ada patungnya di Makassar. Mungkin kawan GNFI dari Makassar tahu juga. Nanti bisa curhat-curhat di kolom komentar. Iya. Nah, selain itu juga gue jadi pada saat itu kan COVID ya, tahun 2020. Gue dapat open access. Itu open access umum dari Monash University, majalah Star Weekly, majalah tahun 1940-an sampai 1960-an. Gue nemu soal persiapan timnas Indonesia ke Olimpiade Melbourne 1996. Gue baru tahu di situ ada namanya Yasrin Yusron, Asyari Danu. Yasrin Yusron itu mencetak 3 gol ke gawang Amerika Serikat persiapan ke Olimpiade.
persiapannya di Jakarta ya waktu itu. Jadi sebelum diterbangkan ke Melbourne, Australia, ada pertandingan Indonesia versus Amerika di mana kita menang. Gitu. Nah itu di situ ada kegelisahan gitu. Aduh, kayaknya gue mesti nulis nih sama Auli gitu loh. Juga apa namanya? Kalau misal kita ngomongin timnas zaman dulu, gue kan search dulu ya di internet ya. Aduh ini banyak kalahnya nih. Menarik nggak sih? Menarik nggak sih kalau misalnya banyak kalahnya itu cuma diceritain? Tapi ternyata enggak. Jadi timnas zaman itu nggak soal kekalahan aja, tapi soal prestasinya juga. Prestasi juga ada, tapi juga bagaimana kita perjuangannya mendapatkan prestasi itu gitu loh. Karena gua sama Oli merasa timnas pada saat itu masih bayi gitu loh, masih merangkak gitu, masih belajar, apalagi belajar khususnya sepak bola modern bagaimana ya. Gitu. Sebelum lebih jauh tentang timnas ya, ini kan pasti menarik banget karena kita memang jarang banget membahas tentang era itu ya, timnas di era Orde Lama. Kan ini maksudnya Orde Lama berarti ya? Iya, 1951 sampai 1950. Nah, gue pengen tahu juga, ini data dari mana aja nih ngambilnya? Berapa lama mungkin research-nya? Itu kan penting ya, karena kalau nggak ada sumbernya kan coba ganti ChatGPT kali. Wah, Dono ya. Makanya harus tahu nih. Jaga mulut lo ya. Takut ya, kan lancang banyak, kamu ya. Kan? Ada yang ambil dari itu ya kan. Coba jelasin nih, sumbernya dari mana, berapa lama penyusunannya dan lain-lain. Nah, mungkin yang inilah sampai jadi bukunya. Oke, jadi gini, pertama ini intinya adalah buku sejarah. Jadi data yang kita pakai sebagian besarnya adalah sumber-sumber tertulis. Sumber tertulisnya dari mana? Itu kita dapat dari arsip-arsip surat kabar zaman dulu yang tersimpan di berbagai tempat, utamanya di Perpustakaan Nasional. Jadi untuk teman-teman yang mungkin belum tahu, Perpusnas itu dia punya satu section khusus yang memang isinya tuh koreksi koran-koran dari zaman dulu lah. Kita bisa akses di situ. Dan itu juga sebenarnya dari ini melengkapi penjelasan Dimas tadi ya. Kita tuh memang ada kegelisahan bahwa kita tuh saat kita ngubek-ngubek arsip itu, kita nemu banyak cerita yang sebenarnya menarik. Tapi nggak banyak orang tahu. Kita merasa sayang bahwa ini cuma tersimpan di dalam pojokan ruang Perpusnas. Nggak ada yang akses ya. Ini menurut kita orang-orang ini perlu tahu. Ini banyak pelajaran, banyak hikmah yang bisa kita petik di situ. Betul. Dan itu juga yang akhirnya kita pakai untuk membuat buku ini. Nah selain itu, Dimas juga melakukan beberapa wawancara ya. Wawancara dikit ya. Wawancara terhadap ya figur-figur yang bisa dibilang jadi saksi sejarah lah. Oke. Tapi itu untuk buku selanjutnya. Wah, udah di sepila ya. Ada buku barunya nih. Buku selanjutnya. Oke. Terus ini, selain di Perpusnas, kita juga ngambil sumber tuh dari luar negeri. Karena beberapa ada sumber digital yang bisa kita akses. Misalnya dari Belanda itu namanya Delper. Delper itu situs yang dia koreksi arsip surat kabar bahasa Belanda. Dari Singapura juga ya, Perpusnas Singapura juga mereka punya ya. Karena kita kan bertanding juga ya ke event. Jadi teman-teman kalau misalnya nggak tahu Turnamen Merdeka, nanti mungkin cari Turnamen Merdeka. Ya di situ Malaysia menggelar Olimpiade Mini, di mana Indonesia tuh sering terlibat di situ. Nah, dan Perpusnasnya Singapura lah, dia punya tabungan koleksi koran yang banyak gitu. Pertandingan timnas ya. Iya betul, dan dari situ banyak membahas tentang timnas Indonesia kita, orang-orang kita, pemain-pemain kita. Jadi ya kami tuh mendapatkannya di situ. Jadi bisa dibilang buku ini bisa terbit berkat bantuan pihak asing. Aduh, memang kombinasi antara asing dan lokal itu harusnya. Jadi asing itu nggak perlu ditakuti ya. Harus diajak kolaborasi. Timnas sekarang kan juga kayak gitu kan. Jadinya jangan anti asing. Apalagi kebun meja ya. Udah ada gitu. Gue belum tahu tapi ini berapa lama teman-teman. Karena berapa lama ada dari Singapura, ya kan? Sumbernya dan lain-lain. Jadi itu kan mungkin risetnya kan juga butuh waktu yang lama ya. Gitu. Lama banget. Nah itu berapa lama? Apalagi kan teman-teman kerja juga, ya kan? Urus-urus yang lain-lain. Ini apakah memang hampir butuh berapa lama nih gitu? Siapa nih jawab? Gua. Iya, bebas. Tahun 2021, gua sama Oli tuh udah menginisiasi memori olahraga ya. Li, ini sayang banget nih, kita punya tabungan artikel-artikel koran tentang olahraga, tentang sepak bola utamanya. Tapi ya udah,
disimpan aja di folder PC masing-masing. Iya. Bagaimana kita bikin akun sejarah olahraga gitu loh. Hmm. Ya udahlah kita bikin. Kita nggak usah peduli lah like-nya berapa, follow-nya berapa, yang bikin aja udah. Yang penting kita sudah menyuarakan gitu loh. Habis itu ya adalah obrolan gini, obrolan iseng apa namanya? Ya nanti kita bisa bikin buku. Bisa buku yang sekedarnya aja lah, yang paling cuma 100 halaman, yang tahu-tahu jadi Iya, berapa itu? Beratus lapis. Beratus halaman. Habis itu ya udah dari tahun 2021 kita ngumpulin banyak koran, baca-baca, terus baca buku-buku juga yang udah pernah terbit, buku-buku tentang sejarah sepak bola. Biar ada referensi gitu loh. Habis itu ya udah kami olah, kami tulis, terus nanti ya gua saling edit, baru kelar tahun 2024 ya. Diusahakan ke beberapa penerbit, terutama penerbit mayor, tapi penerbit mayor ya gitulah. Habis itu ya dengan baik hatinya Bitread mau gitu. Ya makasih Bitread. Dan keren juga ya. Iya, Gua keren kaget juga. juga. Bagus ya? Bagus banget nih. Gua gaya karena memang gue belum tahu aja, tapi ternyata memang keren banget ya. Jadi agak sayang lah kalau temen-temen nggak order ambil gitu. ya. Iya. Karena emang harus tahu juga timnas era itu, karena kan kita kan targetnya juga mau masuk Piala Dunia gitu kan. Berarti kan fondasinya kita juga harus tahu gitu gimana. Iya, kan? betul banget. 5 tahun lagi loh targetnya loh. Piala Dunia 2030 loh. Iya. Targetnya itu. Ini udah berapa episode ya? Buat match to match kita bahas, lu yakin nggak masuk Piala Dunia? Iya, pokoknya sebelum kita ngomong tentang Piala Dunia 2030, bahas ini dulu ya kan. Oke, Fondasi siap. awalnya, bener nggak Iya sih? betul, Iya, fondasi awalnya gitu. Nah, good words. betul kan fondasi awal, misalnya kita harus tahu siapa sih pelatih timnas di awal-awal gitu kan. Apakah pelatih asing atau pelatih lokal? Nah, itu kita harus tahu, Jun. Ketahuan belum baca. Iya. Gua sebagai gen milenial ya kan. Iya. Jadi nggak tahu ya. Oh, gitu. Jadi gua penasaran. Oke. Gitu. Oli. Ini yang dari gua ulang ya. Itu pelatihnya siapa gitu? Pelatih pertama Indonesia tuh siapa ya kan? Pengen tahu tuh pelatih pertama Indonesia apakah pelatih lokal atau pelatih asing Oke. gitu. Jadi sebelum kita nyebut namanya, kita perlu tahu dulu ya bahwa Indonesia itu kan setelah merdeka nih, proklamasi 45, itu kan kita nggak langsung tumbuh dan berkembang sebagai negara ya. Tapi ada proses yang dimana kita tuh berdarah-darah, hancur-hancuran ya kan, masa revolusi, agresi militer. Dan itu baru berakhir di tahun berapa? Gunjang-ganjing 49 kalau nggak salah. Jadi ya selama 4 tahun itu bisa dibilang sepak bola tuh apa ya, kayak mati suri. Ya iyalah. Soalnya kan ya namanya lagi sibuk perang berdarah-darah, mana sempet mikirin bola kan. Iya. Jadi setelah itu barulah Indonesia ini mulai membangun lagi sedikit-sedikit sepak bolanya termasuk timnas. Nah, untuk membangun timnas Indonesia generasi pertama, timnas Indonesia ya, bukan Hindia Belanda. Beda. Kalau Hindia Belanda kan pernah masuk Piala Dunia, betul nggak sih? 1934. Itu yang kirim bukan PSSI. Oh iya. Iya benar. Meskipun itu memang dihitungnya sejarahnya Indonesia ya. Tapi kita mau menegaskan bahwa timnas ini Indonesia. konteksnya beda nih, ini timnas Indonesia. Itu dilatih ternyata pelatih asing pertama kali. Oke. Sebutin namanya atau nanti dulu? Gua sebutin namanya apa? Enggak nunggu apa? Ya misalnya kan kalau misalnya Tempo kan baca dulu bukunya gitu kan. Oh, ini biar spill aja ya. Spill aja apa? Biar penasaran bila beli. Karena Kalau kita baik hati. Oh, baik hati. Oke. Boleh. Jadi boleh. pelatihnya itu adalah orang Singapura, Tionghoa Singapura namanya Chu Sing Kui. Oh, Chu Sing Kui. Oke. Iya. Dia memang dari awal tuh dia pemain di Singapura ya, nyetek karir di sana. Sampai akhirnya dia tuh ketemu sama salah satu pembesar negara kita namanya tuh Bapak Tony Wen. Ditawarin lah tuh ngelatih timnas. Mau. Akhirnya sisanya adalah sejarah. Oke. Paman Chu Sing Kui, dia panggilnya Uncle Chu. Oke. Jadi Paman Chu ini jadilah dia tercatat sebagai pelatih pertama timnas Indonesia sekaligus pelatih asing pertama. Dia ngawal bahasanya. Dia melatih Indonesia tuh di event apa aja? Biar lebih tahu gitu. Oke. Mungkin di event Asian Games atau mungkin pernah ikut persahabatan apa gitu, turnamen apa gitu. Pasti pernah dicoba ada turnamen juga, tapi yang paling besar turnamen majornya itu adalah Asian Games 51. Oh, 51. Oke. Itu Asian Games pertama. Dan kita langsung ikut di bawah arahan Paman Chu. Itu prestasinya sampai itu kalah di pertandingan pertama. Oh gitu, nggak lolos grup.
Waktu itu nggak pakai Gua grup, dulu, langsung ini makanya nih, dimasuk. gua bener-bener Iya. nggak ngerti era itu gimana, apa namanya tuh turnamen era itu ya. Iya. Ini skema turnamennya gua nggak ngerti gitu. Iya. Nah, itu alasan-alasan kalahnya kami nemu gitu di artikel-artikelnya. Soalnya kami kan ini kan nulis kan berdasarkan laporan-laporan Laporan-laporan ya. wartawan yang meliput di sana Ya. gitu loh. Jadi ada poin-poinnya gitu loh. Nah, itu kami sebutkan Iya, di sini. makanya biar tahu ya skemanya dan lain beli bukunya kan. Oh iya. Iya, biar kita nggak di era itu gimana sih prestasi Indonesia gimana sih gitu-gitu kan. Iya Jangan kita tuh suka lihat cuman apa namanya hasil dari pertandingannya Iya, kalah. kalah. Cemen. Ada mungkin lawannya berat atau gimana. Iya. Ada alasan-alasannya. Mungkin ada pemain yang sakit, ada pergantian pemain yang tidak ini. Juga apa namanya ada faktor-faktor X di luar lapangan gitu. Jadi nyata itu disebutkan di koran-koran zaman dulu dan itu ya daripada apa namanya dibuat menyepi aja di perpus-perpus tambahan. Harus tahu. Iya, kami olah dan Oke. kami tulis di sini. Berarti Pak Mancu itu sampai tahun berapa tuh? Waktu itu dia sampai 53 ya. 53. 53 itu Berarti ada 2 tahun ya, hampir 2 tahun ya. Ada tur Timur Jauh namanya. Oke. Dan dia yang itu apa namanya mengawal pemain-pemain kita di Hong Kong, Filipina. Oke. Nah, selain Pak Mancu, gue tahu juga ada Tony Popovic ya. Itu Australia. Mana? Kamu tahu dia apa? Makanya biar jelasnya. Coba sebutin namanya siapa? Gua agak lupa itu namanya siapa. Tony Pogacnik. Pogacnik. Oke, benar. Tony Pogacnik, maaf ya teman-teman. Gua spellingnya agak susah. Tony Popovic itu pelatih Australia. Iya, Ya, sekarang ini di Piala Tony. Dunia 2026. Tony apa? Pogacnik. Siap benar-benar. Nah, itu kan salah satu pelatih yang menurut di era itu ya, ini yang gue baca, itu membuat Indonesia itu jadi macan Asia. Banyak yang nyebut seperti itu. Bentar, Iya. karena nyebut macan Asia gue kebayang semua. Iya. Tapi beda ya. Betul, Pak. Beda. Oke. Pokoknya sebagai macan Asia. Kenapa sebagai macan Asia? Karena Hati-hati Auli. di era itu, benar nggak? Di era itu Indonesia pernah seri ya melawan Uni Soviet. Uni Soviet. Benar nggak sih? Iya betul. Ya kalau teman-teman nggak tahu Uni Soviet itu eranya raksasa Iya, dunia ya. betul, Itu betul. ada Lev Yashin dan era itu ya. Itu Tim andalan. tim unggulan, tim besar dunia pas itu ya. Nah, kok bisa Indonesia disebut sebagai Raja Asia atau Macan Asia di era pelatih itu, Tony Pogacnik itu, ya kan? Mungkin bisa jelasin sosoknya. Terus kenapa sih pelatih ini kan profilnya juga dia pelatih Yugoslavia ya? Iya. Kok bisa gitu? Dia melatih ke Indonesia, ada peran siapa? Mungkin bisa disepil nggak? Tapi jangan banyak-banyak, takutnya ntar nggak ada yang baca, kan yang beli ya kan? Coba disepil. Jopek mana dulu nih? Dari yang pengen gue tahu tuh dari ini. Kenapa Tony Pogacnik mau melatih Indonesia? Nah, udah itu aja. Ya, kenapa itu dulu? Kenapa mau dia? Oke, jadi gini. Sebelum Pogacnik itu direkrut timnas Indonesia, dia udah pernah datang ke sini. Oke. Uji coba. Waktu itu dia bawa timnas Yugoslavia B. Oh, benar. Terus dia balik ke negaranya. Habis itu dia membawa timnya main di Olimpiade Helsinki bersama timnas Yugoslavia. Indonesia nggak ikut waktu itu karena belum jadi anggota FIFA. Nah, waktu di Finlandia itu ketum PSSI kita dulu, Raden Maradi. Iya betul. Iya, kan? betul. Itu ngeliat, datang ke Filipina ngeliat tim Yugoslavia yang dilatih sama Pogacnik ini mainnya mantep banget, keren lah. Dan Maradi ini pengen supaya tim negara gue tuh mainnya cakep kayak gitu. Kayak gitu. Benar. Akhirnya ya udah dia pengen lah merekrut si Pogacnik ini. Cuma ada persoalan. Indonesia dan Yugoslavia nggak punya hubungan diplomatik, jadi terbatas lah kontaknya itu. Nah, bagaimana caranya Maradi melakukan PDKT itu? Spill nggak? Lewat sepak bola. Iya. Spill nggak? Spill aja. Oke, jadi minta bantuan sama Soekarno. Oke. Gimana bantuan itu? Kebetulan Soekarno ini sosok yang dikagumi sama pemimpin Yugoslavia, Joseph Broz Tito. Dari situ karena urusan politik, kedekatan politik, PDKT jadi. Akhirnya diserahkan ya. Direkrut akhirnya itu. Kenapa Pogacnik mau ngelatih? Dia ngelihat Indonesia tuh potensinya ya. Iya, masih bagus. Ya. Jadi alasannya tuh sama kayak ngelatih masa kini kan. Kalau ditanya kan kenapa melatih Potensinya Indonesia? ada. Ya iya gitu Gitu kan ya. jawabannya ya. Pokoknya ada gitu ya.
Nah itu, ada lagi yang mau ditambahin tadi Mas? Iya, Dari Poganik ini pertama kali. Jadi gue nemu, jadi itu kan bulan Agustus ya, Iya. pertandingan Yugoslavia itu serangkaian pertandingan itu. Nggak cuma Indonesia aja, Yugoslavia di sini mainnya. Nggak main versus timnas aja. Lawan Persib juga, lawan Persebaya juga, lawan tim Jateng juga. Dia tuh kayak udah menghimpun semua pengetahuan tentang sepak bola Indonesia pada masa itu. Dia itu tuh jalan-jalan itu dari Jakarta ke Surabaya, naik mobil, lihat di kampung-kampung, lewatin kampung-kampung. Oh ternyata sepak bola dimainin di sini. Nah dia bikin satu artikel gitu di Star Weekly, ditulis sama dia. Artikel yang bikin gua masa sih? Dia bilang artikelnya gini, apa namanya? Indonesia punya masa depan di sepak bola, kurang lebih gitu. Wah gila, gue tuh pas baca ya baca itu ya. Gue baca itu pas lagi ada rasa pesimistis sama sepak bola Indonesia, tapi pas ada gitu, maksudnya gimana sih? Ya itu menurut gue itu bukti ada rasa percaya diri gitu dari dia, ada rasa optimistis dari Poganik. Ya buktinya dia separuh hidupnya kan tinggal di sini gitu loh. Tahun 84 dia di sini sampai 58. Habis itu dia balik lagi ke Eropa, tahun 60 balik lagi ke sini. Ya udah sepanjang akhir hidupnya di sini, meninggal di sini. Apa tuh? Berkontribusi sama sepak bola Indonesia sampai akhir hayat. Jadi ya itu. Karirnya berarti panjang banget berarti ya di Indonesia. Panjang banget. Dia mengabdi sama PSSI panjang banget. Saya nggak tahu deh ya orang-orang PSSI tahu apa enggak soal Poganik. Ya itu lagi tuh. Banyak yang nggak tahu karena kita nggak ngerti pas era itu gimana sih masa kejayaan Indonesia. Karena kan yang diulang-ulang kan tentang apa namanya tuh yang tentang Indonesia seri dengan Uni Soviet. Padahal kan sebenarnya masih banyak kan. Banyak Prestasinya pas era-era itu kan. Prestasi kalau dibilang prestasi juara 1 gitu. Enggak, tapi ya mungkin apa namanya momen-momen yang dimana kita bisa gitu loh dalam permainan sepak bola itu banyak. Ya, enggak hanya di Olimpiade, mungkin ditunjukkan juga di turnamen Merdeka atau enggak di pertandingan-pertandingan persahabatan tuh ada gitulah. Itu sepanjang periode 1960 ya, gua ngomongnya ya. Kalau misalnya kita ngomongin di dua dekade berikutnya itu malah prestasinya lebih ada lagi gitu. Tapi setahu gue juga di tahun 1958 tuh Indonesia berebut juara 3 ya. Juara 3 Asian Games. Iya. Oh iya. Benar nggak sih? Di era itu perunggu ya Indonesia berebut. Nah ini kan di era Poganik juga berarti dong. Iya, Poganik. Betul. Itu gimana sih mungkin sedikit yang bisa direview nggak? Itu permainan Indonesia seperti apa? Kok bisa meraih juara 3 gitu? Mungkin kan kita Asian Games sekarang kita kan karirnya juga nggak bagus ya di Indonesia gitu. Iya. Gue nih ngomong nih. Boleh silakan. Oh iya, jadi di Asian Games 1958 di Tokyo, Jepang itu kita persiapannya emang udah banyak banget udah dari awal-awal dari sepanjang tahun 1956 kan udah dapat pengalaman pemain-pemain kita di apa namanya? Di Olimpiade. Habis itu 57 kita ada event kualifikasi Piala Dunia kita ikut. Ditempa lagi di situ, ada regenerasi pemain juga. Tahun 58 itu ya udah jadi apa namanya? Pembuktian kalau Indonesia bisa gitu loh. Karena tahun 54 pun kita tuh sebenarnya bisa lolos di Asian Games 54 kita tuh bisa setidaknya bisa podium lah. Tapi ya akhir-akhirnya finishnya di peringkat keempat. Ya. Di situ kayak udah ada tanda-tanda lah kok. Wah, nanti ada prestasi nih. Oke, benar terjadi tahun itu berikutnya. Dan itu mungkin sepertinya ya apa yang diprediksikan oleh Poganik kalau Indonesia punya sepak bola masa depan dalam sepak bola, ya itu kejadian di 58. Hampir terbukti ya. Dan itu juga apa kado terakhirnya Poganik karena setelah membawa Indonesia meraih perunggu, dia akhirnya balik ke Eropa buat ngelatih klub di Swiss gitu. Grasshopper kalau nggak salah ya? Iya betul, Grasshopper. Ini gue yang baca ya, tapi ini nggak tahu mau di-spill atau enggak. Di era itu ada skandal pas belum Poganik cabut. Skandal. Itu kan satu alasan kenapa Poganik ini cabut kan di Indonesia karena setahu gua 1962 kan Indonesia Asian Games ya sebagai tuan rumah. Itu kan harusnya Indonesia bisa meraih juara karena kan rentetannya terus naik kan. Juara 4, juara 3 dan ini targetnya di Indonesia sendiri di Jakarta harusnya kan Indonesia jadi juara. Tapi kok Poganik cabut gitu. Enggak, itu. Dia kenapa nih? Itu bukan. Itu misleading. Oke. Jadi
Pogaknik cabut emang karena kontraknya udah habis. Oh gitu. 58. Bukan kasus gitu. Kalau kasus suap itu adanya di tahun 62. Dan itu oke, nggak ada oke. di buku ini. Hmm. Itu di buku saya selanjutnya. Aduh. Jadi lebih lagi tuh kasih deh. Iya, itu kasus emang itu bikin Pogaknik sedih lah. Tahun 62 itu bikin Pogaknik sedih. Membuat dia udah cari pemain di Sumatera, pemain di pulau-pulau lain. Akhirnya dicari lagi pemain di Sumatera itu juga pemain Sumatera itu nggak dipakai ujung-ujungnya. Jadi ya itu jadi spill deh. Tapi ya gitulah. Itu emang skandal suap Senayan itu yang tahun 62 emang bikin sedih Pogaknik. Tapi waktu itu dia nggak serta-merta dia langsung cabut mengakhiri kontraknya, enggak. Abis itu kan setelah gagal di Asian Games 1962 di Jakarta itu dia masih nemenin pemain kita timnas Indonesia juara di turnamen Merdeka. Oh gitu. Okay. Dua kali beruntun. 61 udah juara, 62 juara lagi. Jadi pelipur lara lah itu disebutnya. Jadi gitu. Jadi emang ditunggu aja buku berikutnya tentang kasus itu ya. Iya. Baca ini dulu. Tapi baca ini dulu benar. Nah, terus menarik lagi karena pertandingan Indonesia itu kan digelar di mana itu juga orang belum tahu kan. Kalau sekarang kan mungkin gambarnya Indonesia itu bertanding di Gelora Bung Karno. Tapi kan itu belum jadi karena Gelora Bung Karno kan. Iya, belum. Lagi belum diwacanakan juga gitu. Nah, mungkin pertandingan Indonesia tuh digelar di mana sih? Kalau kita pengen tahu gitu. Ya, ada lapangannya kah? Oli yang riset nih. Ada lapangannya kah yang bisa menggelar turnamen untuk timnas gitu? Ya ada, kok nggak ada main di mana? Ya, bisa aja komplek. 17-an. Iya. Coba. Oke, gimana kan lapangannya? Kalau sekarang tuh timnas pasti katanya di GBK kan sebagai rumahnya. Betul. GBK itu kan baru ada tahun 60-an awal ya. Gara-gara kita mau jadi tuan rumah Asian Games. Sebelum ada GBK, waktu GBK masih kebon, masih kampung. Senayan masih kebon. Waktu ada makam siapa kakeknya? Kayak Sidul. Kayak Sidul. Timnas Indonesia itu mainnya di lapangan Ikada. Di mana tuh lapangan Ikada? Nah, sekarang udah nggak ada kebetulan. Ya. Tapi sebenarnya Ikada itu, ini sebenarnya buku sejarah sekolah sering disebut ya. Iya. Coba jelasin dulu. Tapi ingatnya sama kejadian apa? Coba ngomongin Ikada. Kejadian itu 1945. Yang rapat Ikada. Rapat besar kan? 9 apa 45 ya? Lupa gue. 45. Rapat besar. Rapat Ikada. Nah, di situ lokasinya memang. Jadi Ikada itu lokasinya adalah di yang sekarang jadi area Monas. Oke. Persisnya sih kalau gue terawang ya. Iya. Sejarawan apa di Terawang aja. Ini lanjut apa? Enggak, ini bukan mistis ini. Enggak gitu ya, makanya sejak karena gue lihat arsip kan, baca berita, gue pikirkan kan itu di sebelah selatannya Monas. Jadi mungkin seberangnya kedubes Amerika sekitaran situ lah ya. Seberangnya Perpusnas atau Balai Kota ya? lah. Ya itu area sekitar situ lah. Soalnya samping lapangan Ikada ada lapangan sepak bola lain gitu. yang namanya BVC kalau nggak salah. Ada 2 berarti? Ada 2. Jadi timnas Indonesia itu kan main di depan publik untuk pertama kalinya di Jakarta. Itu juga bukan pertandingan resmi ya. Jadi waktu itu ada Sinomalaya sebuah perkumpulan sepak bola Singapura ke sini untuk bertanding dan ini bagi timnas Indonesia pemanasan untuk sebelum Asian Games 1951. Nah, main di mana nih? Oh, mainnya di BVC. Jadi untuk pertama kalinya timnas Indonesia main di muka umum yang bukan pertandingan resmi itu di BVC depan kedubes seberang kedubes Amerika Serikat sekarang. Itu ada lapangan di situ. Nah, lapangan Ikada itu sebelahnya BPC. Jadi proyek Ikada itu kan dimulai tahun 52 atau 53 gitu. 53 jadinya. Jadi ya disitulah berdiri lapangan Ikada, ada gedung olahraganya juga. Betul. Berapa jumlahnya tuh? Mana penduduknya? Ada data nggak? Kan jumlah jumlah tribunnya. Kalau tribun sekeliling. Tapi memastikan persisnya berapa? Itu sangat sulit. Kenapa? Karena waktu itu belum ada single seat stadionnya. Jadi memang sangat susah. Tapi tadi ini ada nggak datanya berapa orang pernah nonton di situ gitu? Puluhan ribu kah atau ratusan ribu kah gitu? Wah, macam-macam. Macam-macam. Pernah sampai luber-luber juga ya. Persib lawan itu Metro Dunia itu. Yang di GBK kan sampai luber-luber tuh. Pernah situasinya mirip kayak gitu juga. Sampai ada gesekan semua pernah. Tapi persisnya memang sulit ya. Jadi emang animo penonton sepak bola saat itu sudah sangat tinggi berarti ya gitu. Tinggi.
Emang orang-orang Indonesia emang udah cinta sepak bola sejak lama ya. Dan Iya, waktu itu betul. juga banyak pejabat yang suka nonton di Sudah mulai ya itu ya. bahkan Udah mulai masuk Iya. ke bahkan dari zaman di BVC ya udah Betul, udah betul, banyak. betul. Nanti kita ceritakan lagi. Oke. Bahkan Ikada itu dibikin stadion berawal dari kejadian di BVC. Iya. Jadi pernah Oke. pejabat datang nonton timnas, kok ngerasa ini kok lapangannya selevel timnas mewakili negara tapi kok jelek banget gitu loh. Akhirnya lapangan Ikada direnovasi lah. Sampai jadi stadion, ada tribunnya, rumputnya jadi bagus. Kira-kira kayak gitu. Ya peran politisi cukup penting juga ya. Iya. Ya kan Pogaktiknya tadi kan gara-gara Iya Nggak benar. boleh, politik. Jadi Iya. jangan pisahkan antara sepak bola dan Politik. gitu Tapi ya. Coba lanjutin. Tapi Tapi apa? Jangan tengah-tengah. jangan dipakai untuk kepentingan Kepentingan elektoral pelatih. juga. Iya. Betul. Nah, Nah, kita kan udah tadi bahas tentang pelatih, venue stadion, dan juga prestasi timnas Indonesia di era itu. Nah, gue penasaran juga, nama-nama pemainnya itu siapa sih di era itu? Mungkin kan sekarang kita tahunya Boa Salosa, ya kan, di era gue tuh. Ada juga Bambang Pamungkas, ya kan? Nah, di era itu siapa tuh pemain-pemain yang mungkin disebut sebagai legend ataupun bintangnya lah gitu. Mungkin bisa dikasih tahu ke anak-anak Gen Z sekarang. waduh, kasih paham. Ya, paham. Enggak, sebelum itu gue pengen nanya dulu sama Bung Rizky. Ya. Sepengetahuan lo siapa pemain kita zaman dulu? Gue tahu periode salah itu. satu pemain yang bahkan dia itu sebagai pengawal Presiden Soekarno. Dia itu kiper ya pas itu ya. Iya. Gue agak lupa, takut salah lagi namanya gitu. Mungkin nanti bisa kasih tahu. Dia itu pengawal Presiden Soekarno kan? Betul. Pengawal Presiden Soekarno dan kiper timnas juga gitu. Nah, itu salah satunya gitu yang gua tahu. Betul. Iya, namanya siapa? Gue lupa mau Ali ya kalau nggak salah. Mauludi Sailan. Mauludi Sailan. Betul Iya. Mauludi. Gua Iya, agak Mauludi lupa Sailan Mauludi dari Sailan. tahun Betul. 1951 dari awal-awal udah ada. Iya. Selain Mauludi Sailan kan dulu jadi gini, dulu tuh gue taunya sekadar Ramang, Mauludi Sailan, Oke. ada Witarsa juga, tapi sering ketuker nih Witarsa pun. Karena di sejarah sepak bola Indonesia ada dua Witarsa yang terkenal. Endang Witarsa sama Aang Witarsa. Endang Witarsa lebih terkenal dan lebih tua daripada Aang Witarsa. Tahun 50-an dia usianya udah 40-an, udah udah jadi pelatih lah di UMS gitu. Aang Witarsa ini tahun 50-an pemain muda. Pemain muda. Orang Persib nih. Tapi Coach Endang Witarsa ini usianya lebih panjang. Makanya karirnya lebih panjang, lebih terkenal jadinya. Gitu. Usianya pun lebih panjang. Karena dia pernah dapat predikat pelatih sepak bola tertua di dunia. Gitu. Bahkan iya. Makanya tahun 2000-an gua sering banget nonton tuh kayak One Stop Football yang di TV 7 apa namanya? Lupa. Pokoknya channel-channel siaran sepak bola dia tuh sering diwawancara Coach Endang. Makanya orang-orang lebih taunya Endang Witarsa dan gue juga lebih kenal Endang Witarsa. Makanya dari itu Aang Witarsa kayak kayak terlupakan gitu lah. Nah, itu makanya dari itu gue pengen bilang, ternyata Aang Witarsa ini pemain timnas saat itu. Endang Witarsa bukan. Oke. Nah, selain Aang Witarsa siapa lagi? Abis itu gue explore yang lebih banyak lagi kayak Kwi Kiatsek, ada Asari Danu, ada siapa lagi ya? Ada Parhim, ada Rukma Sujana. Itu gue jadi tahu gitu. Jadi bahkan gue jadi mengidolakan salah satunya. Salah satu yang gue idolakan tuh kayak Sian Liong. Itu gue jadi Sian Liong ini jago ya. Padahal gue nggak ada dokumentasinya. Gue cuma tahu lewat statistiknya. Lewat ini laporan pertandingan. Iya, laporan pertandingan. Oke. Soalnya Sian Liong ternyata setelah dicoba Pogaknik bisa main di mana aja. Bisa di penyerang bisa, gelandang bisa, back bisa, kiper bisa. Iya, jadi ya wah gila, ini orang sepak bola banget nih. Semua lini bisa gitu. Jadi gue jadi kulik lebih dalam ya. Kulik lebih dalam pemain-pemain kita tuh siapa aja. Bahkan ada kayak misalnya ada Mubarok, orang Pekalongan yang dia punya garis darah apa? Pekalongan. Pekalongan. Wah, ini Persib Pekalongan. Benar sebagai darah Pekalongan. Nah, iya. Iya, Mubarok punya garis darah orang Arab gitu. Jadi gue jadi lebih tahu banyak pemain timnas 50-an.
60-an, 70-an juga dari ngulik buku ini. Apa namanya? Nulis Di buku buku ini. ini. Dan teman-teman juga tahu kan ternyata di timnas juga Indonesia juga ada juga orang Tionghoa. Di Banyak dulu. iya kan banyak ternyata ya di era itu gitu, orang Tionghoa, orang Arab juga. Jadi kombinasinya itu kultur banget gitu kan. Ada lagi. Kalau sekarang kan pemain timnas kita banyak keturunan Eropa nih. Eropa betul. Zaman dulu juga Oh gitu, ada juga pemain Eropa? ada. Nah, harus tahu nih. Misalnya kiper ada namanya Van der Veen. Gitu. Namanya aja udah bure Eropa Dia banget kan. diaspora apa lahir di Indonesia? Coba Nah. kan. Jadi banyak yang bilang kalau Van der Veen itu adalah pemain naturalisasi pertama Indonesia. Padahal nggak bisa dibilang begitu juga ya. Gak bisa Iya, dibilang kenapa gitu. emang Iya, gitu? nggak bisa dibilang Kenapa? begitu juga. Karena kami tuh nemu satu artikel dari majalah olahraga, dia bilang sendiri. Jadi waktu itu ada profil yang mengulik soal dia. Dia majalah olahraga wawancarain Van der Veen, dan itu setelah dia memperkuat timnas di beberapa pertandingan, termasuk tur Timur Jauh di mana Van der Veen jadi bintangnya, salah satu bintangnya. Jadi waktu itu tur Timur Jauh bintangnya Ramang sama Van der Veen. Van der Veen diwawancara sama majalah olahraga, dia bilang, saya belum warga negara Indonesia. Wah, jadi nggak bisa dibilang ini dong, pemain naturalisasi pertama. Itu juga kami juga nemuin satu artikel menarik tahun 1988, jauh banget kan tuh, dari 50 ke 88, di mana Van der Veen baru disahkan sebagai WNI. Oh gitu, berarti baru disahkan di tahun 1988 itu. Usianya udah tua dan puluhan. Berarti dulu Dwi Kenegaraan bisa dong? Atau gimana tuh posisinya? Nah, Emang mungkin ini ya, dokumentasinya atau data arsipnya gua. Itu sebenarnya ya. permasalahan si Van der Veen itu dia kok ada di timnas gitu. Timnas, jadi tapi kayak tidak, jadi dari PSSI dan negara tuh kayak ada keringanan gitu lah. Masukin aja itu. Tapi lo kalau ngebayangin Van der Veen kayak gimana? Dia tuh orangnya tinggi besar, mukanya Eropa banget, dan dia tuh kalau jalan-jalan naik motor Harley cuy. Itu zaman itu udah paling keren banget ya. Bayangan mungkin kayak job stam gitu ya. Job stam gitu kan. Tapi botak, dia mah kagak. Oh enggak botak ya. Kayak Eropa ini kalau gitu. gua ngayal sih, jangan-jangan ini mirip Martin Paes sih. Martin Paes. Bayangin gue sih gitu. Iya bisa dibilang gitu. Martin Paes itu darahnya Belanda murni kan ya? Iya, ibunya doang, neneknya ya kalau nggak salah, neneknya lahir di Indonesia gitu. Nah, Van der Veen juga kayak gitu. Kiper juga. Dan Van der Veen juga pernah main di Liga Belanda. Oh gitu. Jadi dia untuk pertama kalinya pulang kampung ke Belanda itu tahun 1955, di mana waktu itu KNVB lagi mencoba-coba sepak bola semi profesional. Ya waktu itu Van der Veen menariknya masuk ke salah satu klub, dan dia jadi pemain utama di situ. Padahal waktu itu dia statusnya masih pemain Persija ya. Jadi waktu itu belum ada bursa transfer gitu belum ya. ada istilah bursa transfer. Orang sepak bola Indonesia masih amatirisme kok. Iya. Belum ada istilah peminjaman lah. Tapi ya udahlah. Tapi tetap klub itu minta izin sama Persija untuk biar datang ke sana. soalnya klub tersebut kiper utamanya yang notabene adalah kiper timnas Belanda saat itu cedera, dan Van der Veen jadi penggantinya. Gila. Karir panjang juga di Belanda atau gimana dia Van der Veen? Enggak, cuma sebulan. Sebulan doang. Cuma sebulan. Abis itu dia balik lagi ke Indonesia. Kerja lagi. Oke. Berarti dia di Indonesia itu berapa tahun dia si Van der Veen ini di timnas? Ada nggak di buku ini? Ada. Di rentang tahun berapakah sebagai kiper utama? Yang jelas cuma sebentar. Cuma sebentar. Oke. Nah, ini kan menarik juga, kita harus tahu bagaimana sih timnas itu mencari pemain ya. Pemain mudanya ataupun regenerasi, karena tadi sebutin bahwa kompetisi Indonesia masih amatir. Beda seperti sekarang yang udah level berjenjang gitu. Nah, itu gimana tuh? Kita bisa berprestasi sampai perunggu gitu. Kita jelasin dari kan Asian Games kita juga belum pernah dapat lagi perunggu. Nah, kok bisa saat itu Indonesia berakhir perunggu padahal kompetisinya masih amatir? Nah, ini menarik ini. Regenerasinya seperti apa gitu kan? Itu juga harus tahu ya kan? Gimana tuh? Jadi kalau zaman dulu itu pemain dapetnya dari mana? Yang utama dari belusukan. Jadi yang namanya pelatih belusukan, di Bundaran HI ya? Iya. Gorong-gorong. Iya, jadi dari zaman Chosinki sampai Pogatnik, mereka belusukan datang ke berbagai daerah Indonesia
gelar seleksi terbuka. Mm-mm. Pemain pada datang diseleksi sama mereka untuk ikut ke pemusatan latihan, diseleksi lagi tahap berikutnya sampai didapat Mainnya bagus. pemain bagus untuk timnas. Hmm. Utamanya kayak gitu. Dan itu memang zaman itu mereka niat-niat banget tuh. Sampai ke Sumatera, sampai ke Sulawesi. Mereka meskipun akses transportasi masih terbatas, tapi mereka mau melakukan itu demi mendapatkan pemain-pemain terbaik. Gitu. Di sana kalau kita mampir ke daerah ya, pelatih itu ya dia menggelar pertandingan eksibisi, pemain seleksinya itu dibagi jadi beberapa tim, dipertandingkan, dari situ dia menilai siapa yang kira-kira layak untuk dibawa ke pemusatan latihan tahap berikutnya. Itu sih yang paling sering dilakukan oleh pelatih-pelatih di zaman itu. Mungkin kalau daerah Serang kayak Indra Safri kali ya, daerah si Evan Dimas gitu kan, dia dapetin itu sama si si Egi kan gitu kan formatnya ya, dia datang kadang ke daerah-daerah untuk nyari itu. Makanya dulu kan pas lagi seleksi itu biasanya kita ada tim kan namanya PSSI Banteng, PSSI Garuda, PSSI Harimau. Itu sebenarnya tim-tim yang isinya para peserta seleksi hasil belusukan itu dipertandingkan sampai akhirnya didapatlah skuad final buat dibawa ke suatu turnamen besar. Dicari kombinasinya, ini kombinasi ini bagus nggak? Jadi dipisah-pisah gitu. Baru nanti mereka digodok lagi, ada yang dieliminasi, ada yang masuk. Ya udah nanti jadi kesatuan itu timnas Indonesia, PSSI utama gitu. Sebenarnya mirip kayak zaman sekarang ya. Oke. Cuman mungkin kalau sekarang kan nggak usah datang Nggak usah langsung daerah, gitu. ada Turnamen kompetisi. di daerah udah jalan, tinggal pantau aja gitu.